Kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menuai keprihatinan dari organisasi yang selama ini peduli pada perlindungan perempuan. Para pegiat perlindungan perempuan menyoroti masih terjadinya kekerasan seksual yang berulang di perguruan tinggi. Direktur lembaga yang kerap mendampingi korban kekerasan perempuan, Rifka Nisa India Andari, mengatakan organisasinya siap memberi pendampingan bagi para korban. Dalam kasus ini, UGM telah memberhentikan secara tetap guru besar yang terlibat kasus ini dari jabatannya sebagai dosen. Kita juga bisa melihat bahwa terungkapnya kasus ini berarti menunjukkan bahwa mekanisme yang dibangun di kampus itu berhasil untuk membuat korban melaporkan dan akhirnya mengusut sampai kemudian kasus ini terungkap. Tentunya UGM perlu memperhatikan ya bagaimana pendampingan kepada para korban ini berjalan dengan semestinya. Tentu perlu ada asesmen kebutuhan korban dan kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban, baik itu kebutuhan pemulihan psikologis atau mungkin rasa aman dan lain sebagainya, seperti itu. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani merespons serius kasus kekerasan seksual yang melibatkan Edi Meyanto, guru besar Fakultas Farmasi UGM, yang menilai gelar guru besar Edi Meyanto patut dipertimbangkan untuk dicabut, mengingat perbuatannya tidak mencerminkan akhlak seorang pendidik. Menurut saya, guru besar tersebut layak untuk dipecat dan dicabut status guru besarnya karena integritas moral merupakan syarat fundamental bagi seorang akademisi, terutama yang menyandang gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. Gelar guru besar tidak hanya mencerminkan pencapaian akademik, tetapi juga mengemban tanggung jawab etika dan menjadi panutan bagi seluruh sivitas akademika serta masyarakat luas. Universitas Gadjah Mada memecat guru besar farmasi UGM Edi Meyanto yang diduga melakukan kekerasan seksual pada mahasiswi. Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius menyebut 13 orang telah dimintai keterangan. Mereka adalah saksi dan korban kekerasan seksual Edi. Mereka menjadi korban setelah bertemu dan berkonsultasi di rumah Edi untuk kepentingan tugas akhir. Modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik yang baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Jadi biasanya ada lomba, mereka membuat dokumen atau persiapan proposalnya itu dilakukan di luar kampus. Tapi ada kejadian di kampus juga. Kalau kami melihat dari yang diperiksa ya, itu memang ada, tetapi itu yang verbal. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut belum ada laporan terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan guru besar farmasi UGM. Polisi akan terus berkoordinasi dengan pihak UGM terkait kasus ini. Sampai saat ini, tanggal 10 April 2025, belum ada laporan polisi yang masuk, baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian, dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Selain dipecat dari UGM, pelaku juga terancam diberhentikan sebagai ASN dan guru besar, yang kini keputusannya berada di Kemendikti-Saintek. Kasus ini jangan hanya berhenti di urusan etik, unsur pidana juga harus diungkap sampai tuntas. Tim Liputan Kompas TV. UGM menjatuhkan sanksi tegas terhadap guru besar Fakultas Farmasi Edi Meyanto dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya. Dia diberhentikan dari jabatannya sebagai dosen. Namun jangan berhenti sampai di situ. Kasus ini harus diungkap unsur pidananya. Kami akan bahas bersama Nurul Kurniati, Manajer Divisi Pendampingan Rifka Anissa Women Crisis Center. Mbak Anissa,
Mohon maaf Mbak Nurul, selamat petang. Selamat petang. Mbak Nurul, kan sejauh ini belum ada yang melapor ke polisi. Bagaimana Anda menguatkan, mendampingi para korban untuk membuat kasus ini juga diusut secara pidana? Iya, terkait dengan kebutuhan untuk melaporkan kepada kepolisian, memang kita harus melakukan pendekatan yang sangat intens ya, baik pendekatan psikologis maupun pendekatan secara hukum kepada ke-13 korban yang memang telah melaporkan atau membuat pengaduan ke Satgas PPKS yang ada di UGM gitu. Tapi Anda juga mendesak agar kasus ini diusut secara pidana, Mbak? Iya, benar. Sebaiknya memang ada tindakan atau sanksi hukum terhadap pelaku ya di sini, karena ini menjadi pembelajaran bagi semua bahwa terkait dengan kasus kekerasan seksual terjadi pada siapapun yang menjadi korban, harus ada sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku, begitu kan? Soal pelaporan, kalau kasusnya di ranah pendidikan, biasanya menjadi pertimbangan atau ketakutan dari korban untuk melaporkan juga soal masa depannya di ranah pendidikan itu. Bagaimana Anda menguatkan tadi atau ekosistem yang seperti apa yang sebenarnya aman bagi korban? Iya, pertama yang harus kita lakukan memang kita harus melakukan asesmen ya secara mendalam terkait dengan apa yang menjadi kronologi dari peristiwa atau kasus tersebut terjadi. Kemudian kita harus melakukan pendampingan psikologis secara intens karena seringkali terjadi korban itu tidak berani untuk melaporkan karena ada ancaman atau mungkin ada intervensi dari pihak lain yang kemudian itu memberi istilahnya membuat korban merasa takut untuk melaporkan kasusnya. Tetapi kita mengapresiasi keberanian korban untuk melaporkan ke Satgas PPKS hingga segera diusut oleh Satgas PPKS yang ada di UGM sehingga ada tindak atau sanksi hukum, sanksi yang tegas ya, kode etik dari pihak UGM untuk kemudian melakukan pemecatan terhadap guru besar tersebut. Karena untuk kemudian korban bisa ataupun kemudian berani untuk melaporkan itu membutuhkan support atau dukungan baik dari orang tua ketika memang korbannya itu masih usianya masih anak ya, artinya dalam hal ini masih membutuhkan perhatian dari orang tua ataupun kemudian yang dukungan dari keluarga, civitas akademika juga itu sangat dibutuhkan sehingga korban berani untuk speak up atau melaporkan kasus ini tidak hanya ke UGM tetapi untuk berproses pidana di kepolisian gitu Kak. Tapi memang itu butuh kerja keras ya, tidak bisa kemudian kita bekerja sendiri, tetap juga harus ada koordinasi yang intens baik dari Satgas PPKS UGM maupun dari Rifka Anissa yang kemudian diminta untuk ataupun dirujuk untuk mendampingi korban. Nah, pendampingan yang diberikan dari Rifka Anissa seperti apa, Mbak? Pendampingan yang biasanya kami lakukan adalah baik pendampingan hukum maupun pendampingan psikologis. Terkait juga kita juga dari Rifka Anissa biasanya membuatkan hasil pemeriksaan psikologis untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan oleh korban, tidak hanya visum et psikiatrikum yang biasanya dikenal ya terkait dengan pemeriksaan fisik, tetapi juga secara psikologis dampak yang dialami oleh korban akibat dari perilaku atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru besar tersebut. Baik, kita tetap kawal keadilan bagi korban. Terima kasih Mbak Nurul Kurniawati, Manajer Divisi Pendampingan Rifka Anissa Women Crisis Center. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.